Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anawati. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas TBI 2D. Saya ingin menjelaskan beberapa kasus hak asasi manusia di Indonesia dan pendapat saya mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, ada peristiwa 1965 sampai 1966. Pada tahun 1965 sampai 1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia atau biasa yang disebut PKI. Akibatnya, lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor, dan sebagainya. Hasil penyelidikan Komnas HAM, setidaknya 32.774 orang telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Kemudian yang kedua itu ada peristiwa kerusuhan Mei 1998. Peristiwa ini memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Toko dan rumah dijarah, dibakar, dan dihancurkan. Pelanggaran hak asasi manusia berat terjadi juga pada wanita Tionghoa. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh. Perkiraan 1.188 orang tewas dan 85 wanita mengalami pelecehan seksual. Yang ketiga ada peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 dan 1999. Aksi demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa, termasuk Universitas Trisakti. 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang kritis. Pihak aparat membantah telah menggunakan peluru tajam, tetapi hasil autopsi menunjukkan. Kemudian yang terakhir ada peristiwa Wamena, Papua tahun 2003. Masyarakat sipil Papua yang tengah merayakan Hari Paskah dikejutkan dengan penyisiran terhadap 25 kampung dan desa yang dilakukan oleh sekelompok massa tak dikenal. Komnas HAM melaporkan kasus ini menyebabkan 9 orang tewas, 32 orang luka berat, 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, dan 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Selanjutnya adalah pendapat saya mengenai perlindungan hak asasi manusia atau biasa disebut HAM di Indonesia dapat dikatakan memiliki progres yang terus berkembang, namun masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disebut Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia dapat meningkatkan perlindungan HAM serta perlu adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat melalui program-program edukasi dan advokasi. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Meskipun demikian, tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih ada, termasuk dalam penegakan hukum yang konsisten dan pemberantasan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih belum adil untuk korban maupun masyarakat di Indonesia. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam saya berucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.